Teman-teman semua, selamat datang di channel Akpres. Saya Fauzan, selaku tutor mata kuliah Matematika 1 akan menemani kalian di ruang belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab program linear dan sistem bilangan real. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari mata kuliah Matematika 1, yaitu pemrograman linear, sistem bilangan real, pertaksamaan, dan nilai mutlak. Nah, langsung saja kita ke pemrograman linear. Ini bukan yang kayak materi di video sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita mau ngebahas yang namanya daerah visible. Ini ada hubungannya dengan fungsi objektif. Ingat kan, fungsi objektif itu kayak kita disuruh apa yang dimaksimumkan, apa yang diminimumkan, tapi tidak dihitung nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, di sini kita diajarkan untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimumnya gitu, teman-teman. Nah, pertama, sebelum kita mau mencari nilai minimum atau nilai maksimumnya, kita perlu tahu yang namanya daerah visible. Nah, daerah visible ini gampangnya kayak gabungan dari daerah-daerah atau gabungan atau irisan lah, bahasa irisan dari semua pertaksamaan. Maksudnya gimana nih? Pertama kita bikin pertaksamaan nih. Ini pertaksamaan 1 yaitu yang ini, terus persamaan 2 itu yang X plus 2 Y kurang dari sama dengan 8, dan pertaksamaan 3 yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita iriskan nih. Iriskan itu apa? Maksudnya daerah yang memuat daerah asal pertidaksamaan ini atau daerah penyelesaian pertidaksamaan ini. Ini kan daerah penyelesaian yang ini. Lalu yang kedua itu daerah penyelesaiannya itu yang ini, oke kan? Dan yang ketiga daerah penyelesaiannya itu yang ini. Nah, sesuai yang aku jelasin itu kayak irisannya, teman-teman. Daerah yang memuat semua daerah asal atau daerah penyelesaian dari pertaksamaan yang diketahui, yaitu yang ini ya kan, dia memuat daerah penyelesaian dari 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 ya. Nah, memuat kan yang ini. Lalu ada dia juga memuat daerah penyelesaian dari x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Memuat gak? Memuat juga tuh, ya kan, memuat kan. Lalu apakah dia memuat daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0? Iya juga, no. Terletak di kuadran 1. Nah, itu daerah visible. Saya ulang lagi, daerah visible gampangnya kayak memuat semua daerah penyelesaian. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya daerah visible dan solusi visible. No, dari penjelasan saya tadi ada hubungannya sama ini. Sesuai kan dengan definisi daerah visible itu sendiri. Daerah visible itu definisinya himpunan titik X, baik itu dari X1, X2 sampai Xn yang memenuhi seluruh kendala, termasuk kendala ketak negatifan, disebut daerah visible. Sementara solusi visible itu titik yang terletak di dalam atau di pojok daerah visible gitu, teman-teman. Nah, kayak ini. Nah, oh iya, ada juga namanya titik pojok nih, teman-teman, atau titik terluar. Titik yang berada hampir di luar. Nah, di batas-batas lah gampangnya. Di batas-batas dari daerah visible. Contoh nih 0,1, 2,1 nih. Ini juga titik 1,2, titik berapa nih? 0,5, 2,5, terus titik 0,1, titik 0,4. Nah, itu semua daerah solusi visible karena dia letaknya di dalam daerah visible dan terletak di pojok-pojok daerah visible. Mana yang pojok-pojok daerah visible? Ini 0,0, 0,1, 0,4, terus 2,3, terus 4,0. Itu, teman-teman, kalau titik-titik pojok itu. Kalau sisanya itu yang diwarnain biru ini terletak di dalam daerah visible, maka dia termasuk solusi visible gitu. Oke. Kalau yang merah itu karena diletaknya di luar daerah visible, maka dia disebut karena letaknya di luar daerah visible, maka dia disebut solusi tak visible sesuai pengertiannya, teman-teman. Sedangkan titik yang terletak di luar daerah visible disebut solusi tak visible. Solusi optimum merupakan bagian dari solusi visible yang dapat memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif. Misal kita punya fungsi objektif 2x plus 3y. Nah, masing-masing titik solusi visible ini bisa kita masukkan. Nah, kalau udah kita masukkan, kita cek nih apa yang diminta dari fungsi objektif ini, yaitu dimaksimumkan. Berarti kita mencari nilai yang paling besar dari ketika kita masukkan solusi visible ke fungsi ini, K2x plus 3y ini. Kita masukkan di masing-masing titik visible ya. Kalau kita ketemu yang paling besar, maka dia termasuk solusi optimum, yaitu di titik 2,3 gitu, teman-teman. Nah, ada lagi nih, teman-teman, untuk mencari solusi optimum, cara cepatnya, cara gampangnya, yaitu metode titik pojok. Nih, di teorema nih dijelaskan solusi optimum masalah pemrograman linear jika ada terjadi di titik pojok. Nah, itu teoremanya. Itu mempercepat teman-teman buat mencari. Oke. Jadi gampangnya kalau teman-teman disuruh cari nilai optimum atau solusi optimum, gampangnya teman-teman tinggal cek titik pojoknya aja. Oke. Contoh di sini. Kita punya masalah pemrograman linear dengan diminta memaksimumkan X plus 3Y dan meminimumkan X plus 3Y. Nah, lalu kita ketahui nih, teman-teman, pertidaksamaan ada 2x plus 3 ya kurang dari sama dengan 30. Lalu ada
min X plus 5 kurang dari sama dengan 5, lalu ada X plus 5 lebih dari sama dengan 5, lalu ada X kurang dari sama dengan 10, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ingat X lebih dari 0 lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adanya di apa? Ada di kuadran 1. Berarti dia daerah tersebut dibatasi oleh kuadran 1. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi? Ada X kurang dari sama dengan 10. Nah, pertama kita bikin X garis X sama dengan 10. Ingat teman-teman, di materi kemarin kita udah ngebahas kalau dia kurang dari berarti dia arsirannya ke kiri, karena ini garis lurus berarti arsirannya ke kiri. Nah, terus kita tahu apa lagi? X plus Y sama dengan lebih dari sama dengan 5. Mana garisnya? Yang ini nih yang aku tandain. Nah, karena lebih dari berarti dia ke kanan atas. No, nah, selanjutnya ada pertidaksamaan min X plus 5Y kurang dari sama dengan 5. Yang mana tuh? Yang ini karena tandanya kurang dari sama dengan, maka dia ke bawah. Ingat, kalau dia kurang dari sama dengan atau kurang dari itu arsirannya ke bawah, atau ini dia ke bawah teman-teman. Kalau dia lebih dari sama dengan atau lebih dari ke atas gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya untuk 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 30, yang mana? Yang ini. Nih, yang ini. Nah, daerah penyelesaian tadi itu yang memuat semua daerah penyelesaian itu yang mana? Yang ini ya kan, karena dia memuat dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 30 ya kan, memuat min X plus 5Y kurang dari sama dengan 5, memuat X plus 5 lebih dari sama dengan 5, memuat X kurang dari sama dengan 10, memuat X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita ketemu daerah visible atau daerah memuat semua daerah penyelesaian, kita cari yang namanya titik pojoknya. Nah, titik pojoknya ini dapat diketahui nih. Yang pertama yang ini, ada 3, maaf kita hapus dulu biar lebih jelas. Titik pojok ini dapat kita ketahui yang pertama 3,8 ya kan. Ada berapa? 0,5 di sini. Ada berapa lagi? 10,10 per 3. Dan ada berapa lagi? 5,0. Nah, semua ini titik pojoknya teman-teman. Gak langsung aja kalau kita disuruh cari solusi optimum dan solusi minimum, tinggal kita masukin aja titik pojoknya. Kalau dia ketemu nilai yang paling gede itu solusi optimum, kalau ketemu nilai yang paling kecil itu solusi minimum. Coba kita masukin ke dalam fungsi objektif ini, yaitu Z sama dengan X plus 3Y. Kita masukin masing-masing titik pojok, yaitu 5,0 dulu. 5,0 kita masukkan, ketemu 5. Kita masukkan 10,0, ketemu 10. Kita masukkan 10 per 3 itu ketemu 20. Kita masukin 3 dan 8. Ke 3,8 ketemu 27. Dan kita masukin titik 0,5 ketemu 15. Nah, disuruh kita cari nilai maksimum dari fungsi objektif ini. Pertama nilai maksimum. Ingat, kalau nilai maksimum itu kalau ketemu nilainya yang paling gede, yaitu apa? Ini, yaitu ketika ketemu nilainya 27 itu ketika di titik berapa? Di titik 3,8. Berarti ini termasuk apa? Solusi optimum. Yang bikin dia minimum itu apa? Ketika kita masukkan titik pojok dan kita ketemu hasil dari ketika kita masukkan titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif, hasilnya paling kecil. Yang paling kecil itu yang mana? Yang 5. Berarti itu masuk solusi optimum juga. Nah, berarti itu maksimum ketika ketika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 8, atau di titik 3,8, dan dia minimum di titik 5,0, atau di X sama dengan 5 dan Y 5, maaf, ketika di titik 5,0, yaitu ketika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0 gitu teman-teman. Nah, tadi kita mau ngebahas bentuk daerah visible. Dalam kasus tertentu daerah visible dapat berupa satu titik, 2 yaitu kedua ruas garis, dan ketiga di himpunan kosong. Nah, contoh di sini, kenapa dia satu titik? Coba teman-teman bikin daerah visible-nya dulu. Nah, daerah visible-nya kan kayak malah dia nggak memuat X lebih dari sama dengan 0. Enggak sih, maksud aku kayak teman-teman coba bikin dulu yang ini nih, yang X plus Y kurang dari sama dengan 2, X plus 2Y lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kalau teman-teman amati dari daerah visible-nya kayak nggak ada gak sih, ya kan? Nah, tapi teman-teman punya satu titik di mana itu merupakan daerah visible-nya, yaitu di titik 0,2. Kenapa 0,2 termasuk daerah visible? Karena dia titik pojok. Agak susah ngejelasin teman-teman, sebentar ya saya bikin ya penyelesaiannya. Maaf. X plus Y kurang dari sama dengan 2 ketika X-nya 0, Y-nya 2 ketika Y-nya. Nah, ini garis X plus Y sama dengan 2 ya teman-teman. Berarti karena dia tanda kurang dari, berarti dia ke kiri arsirnya teman-teman. Oke. Terus garis X plus 2Y sama dengan 4. Itu gimana kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 4. Berarti garisnya begini nih. Daerah visible-nya itu ada yang mana? Yang ini. Maaf, kalau kita bikin koordinat baru, nih ini X saat maaf salah teman-teman, salah. Kan ini daerah penyelesaiannya ke sini kan, yang X plus Y kurang dari sama dengan 2. Nah, yang ini kita bikin koordinat baru.
X, Y. Nah, yang garis selanjutnya itu X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Kita bikin X plus 2Y sama dengan 4 terlebih dahulu, atau garis X plus 2Y sama dengan 4. Gimana caranya? Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika X-nya ketika Y-nya 0, X-nya 4. Maaf, kebalik teman-teman. Nah, ini X-nya 4. Nah, ini X-nya 2. Kita bikin garis. Daerah penyelesaiannya kemana? Ke atas kan? Ya kan? LZA. Nah, itu dia teman-teman. Nah, terus kita gabungin. Sat. Eh, nah, anggaplah bagus ya teman-teman. Nah, kita garis apa lagi yang X plus Y kurang dari sama dengan 2. Set, 2. Nah, ini anggaplah 2. Nah, kita bikin daerah penyelesaiannya masing-masing dulu. Lalu kita gabungin. Kita cari daerah visible. Nah, nih kelihatan gak sih teman-teman kalau dia tuh kayak seakan nggak punya daerah visible gak sih, karena gak ada daerah di mana maaf, gak ada daerah terdefinisi di kuadran satu, maksudnya daerah visible yang terdefinisi di kuadran satu, ya gak sih? Nah, tapi kita punya yang namanya titik pojok dari, nah, titik pojoknya itu apa? Titik potongnya. Maksudnya gimana tuh? Ini kan garis X plus Y sama dengan 2 dan garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, di sini nih kalian lihat teman-teman. Di sini ada daerah pertemuan di mana daerah penyelesaian garis yang ini dan daerah penyelesaian garis yang ini itu menyatu, ya guys teman-teman. Kok teman-teman bayangin di sini kan, tapi sayangnya dia di kuadran 2 bukan di kuadran 1. Artinya dia tidak termasuk daerah visible karena dia tidak terdefinisi di kuadran 1. Kenapa harus kuadran 1 ya? Karena ada ini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tapi kita punya salah satu titik teman-teman, itu titik pojok. Titik pojoknya dari irisan kedua daerah penyelesaian ini, yaitu di titik 0,2. Nah, di titik 0,2 ini dia terdefinisi gak di X lebih dari sama dengan 0? Terdefinisi gak di Y lebih dari sama dengan 0? Terdefinisi gak di daerah penyelesaian ini dan daerah penyelesaian ini? Terdefinisi juga. Berarti dia termasuk daerah visible karena dia memuat uh, solusi. Nah, di sini karena cuma ada titik 0,2 yang memuat solusi visible, maka titik tersebut sekaligus titik optimumnya karena dia cuma punya satu titik visible, atau daerah visible cuma di titik 0,2 gitu teman-teman. Ngerti ya maksud aku? Kalau aku ulangin lagi ya, karena maaf, karena dia terdefinisi di kuadran 1, maka meski di sini ada titik pertemuan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaian ini nggak berlaku nih teman-teman, tapi dia punya titik pojok nih teman-teman. Titik pojok ini terdefinisi di kuadran 1, maka dia termasuk daerah solusi visible gitu teman-teman. Kalau di ruas garis teman-teman bisa coba sendiri, pokoknya solusi optimumnya terjadi di dalam garis itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau himpunan kosong dia berarti tidak punya solusi optimum atau dia nggak punya daerah visible, berarti masalah pemrograman linear itu tidak visible. Nah, selanjutnya kita mau mempelajari daerah visible tak terbatas. Daerah visible dapat berupa himpunan terbatas, yaitu masalah pemrograman linear selalu memiliki solusi optimum. Dan himpunan tak terbatas bedanya dengan himpunan terbatas adalah pemrograman linear tidak selalu memiliki solusi optimum. Itu dong sih teman-teman. Nah, apa maksudnya himpunan tak terbatas nih? Himpunan tak terbatas tuh ketika daerah visible nggak terbatas nih teman-teman. Tuh kan nggak terbatas nih, dia sampai menuju ke ketakinggaan baik X ataupun Y-nya. Itu teman-teman kalau untuk daerah visible tak terbatas. Selanjutnya, kita mempelajari tentang masalah pemrograman linear dengan banyak solusi. Seperti pada SPL, masalah pemrograman linear dapat memiliki banyak solusi optimum. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini teman-teman. Nah, ketika kita punya titik pojok dan kita masukkan ke fungsi objektif, ada yang hasilnya sama, yaitu nih, ketika kita masukkan titik pojok 0,4 hasilnya 24, ketika kita masukkan titik pojok 2,3 hasilnya 24 juga. Apa maksudnya? Berarti dia punya lebih dari satu solusi optimum, karena yang menghasilkan angka optimum itu bukan hanya satu solusi, bukan hanya satu titik, ya gak sih, yaitu ada titik 0,4 dan titik 2,3, sehingga ini termasuk masalah pemrograman linear yang memiliki banyak solusi optimum. Intinya gampang teman-teman, kalau teman-teman udah nentuin titik pojoknya, terus teman-teman masukin ke fungsi objektif, kalau nemu yang nilainya sama dan dia itu maksimum atau minimum, maka dia termasuk pemrograman linear yang memiliki banyak solusi gitu teman-teman. Oh ya, ini teman-teman lupa tadi aku mention.
Kenapa ini bukan solusi maksimum? Karena X dan Y dapat terus diperbesar untuk menaikkan X. Nah, ini maksudnya teman-teman. Meskipun kita punya titik pojok, karena nilai X dan Y-nya dapat diperbesar sampai ke tak hinggaan, dia bukan solusi optimum. Ingat teman-teman, yang penting tuh kalian gambar dulu teman-teman daerah visible ya. Kalau tak terbatas, dia belum tentu punya solusi optimum gitu teman-teman. Karena himpunannya tak terbatas gitu. Oke, latihan. Gambarkan daerah visible dari masalah pemrograman linear di atas. Oke, kita gambar ya satu-satu ya teman-teman ya. Yang A, oke kita gambar yang A dulu. Langsung aja ya, kita gambar di satu sumbu koordinat. Oke, Y, kebalik. X ini, Y, oke. Minimumkan Z, fungsi objektif 3X plus 2Y, oke. 2X plus, Y kayak gimana garisnya ketika X-nya 0, Y-nya 2. 2 ketika Y-nya 0, X-nya 1. Tandanya lebih kurang dari berarti ke bawah. Selanjutnya apa lagi? 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Kalau x-nya 0, y-nya 3. Maaf. Ketika x-nya 0, y-nya 3. Ketika y-nya 0, x-nya 4. Ini garisnya lebih dari kurang dari. Karena lebih dari berarti ke atas. Nah, maaf, apakah ada kesalahan garis di sini? Nah, ya enggak. Dan dia terdefinisi di kuadran 1. Nah, pada program linear A, apakah kita punya daerah visible-nya? Enggak kan? Kenapa enggak punya daerah visible? Karena ingat teman-teman definisi daerah visible, daerah di mana dia memuat semua daerah penyelesaian dari masing-masing pertak samaan. Karena ini masing-masing pertak samaan, ini daerah penyelesaian yang enggak ketemu nih. Ini yang ini ke sini, yang ini juga ke sini. Maka dia tidak punya daerah visible gitu teman-teman. Selanjutnya yang B. Kita punya koordinat aja deh langsung. Beda, tapi ini X1, X2, ini X1. Nah, kurvanya gimana ya? Udah coba kurva garis, coba kita bikin X plus 2X, X1 plus X2, saya ulang, X1 plus 2X2 sama dengan 5 garisnya gimana? Ketika X1-nya 0, X2-nya 5 per 2, 5 per 2, itu 2,5. 2,5 berarti di sekitar sini lah ya, 2,5. Maaf, 2,5. Lalu apa lagi? Garis apa lagi? X1 plus X2. Maaf, kita cari dulu. Ketika X2-nya 0, X1-nya sama dengan 5 gitu. Lanjut, kita punya X plus X1, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4. Kita bikin garisnya dulu X1 plus X2 sama dengan 4. Ketika X-nya 0, Y-nya ketika X-nya 0, ketika X1-nya 0, X2-nya 4. Ketika X2-nya 0, X1-nya 4. Berarti 4. Kita bikin dulu guys garisnya guys. Nah, kita lihat tandanya guys. Tandanya mana? Sama-sama kurang dari kan, berarti sama-sama ke sini. Nah, itu kita tentukan ya teman-teman, daerah visible yang mana? Yang ini yang aku coret kerang. Nah, daerah visible-nya yang maaf sebentar teman-teman. Nah, karena ini memuat memuat dua daerah penyelesaian, maka daerah visible-nya yang ini. Nah, ya gak sih? Kan ini memuat daerah penyelesaian dari X plus X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 5 dan X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4 gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita cari titik pojok ya. Titik pojok ada mana aja? Ya, di sini ada nih. Di 0,5 per 2. Oke. Selanjutnya kita cari lagi berapa? Ada di 4,0. Ini pojok juga nih. Nah, kalau mencari titik berpotongan itu titik ketika garisnya itu sama. Maksudnya gimana? Oke, kita bikin dia ke bentuk eksplisit terlebih dahulu. Apa aja garisnya? Garis X1 plus 2X2 sama dengan 5, X1 plus X2 sama dengan 4. Kita bikin dia ke dalam bentuk eksplisit. Mau bentuk apa ya? Kita bentuk X2 sama dengan aja ya. Berarti garis pertama, ini kita beri nama dulu garis pertama, ini garis yang kedua. Garis pertama berarti kita bentuk jadi X2 sama dengan berarti X2 sama dengan 5, X1-nya pindah ruas ke kanan dan dibagi 2, ya gak sih? Nah, lanjut. Garis yang kedua, maaf. Berarti gampangnya tinggal X2 sama dengan 4 dikurang X1. Nah, mereka
titik ini terjadi ketika mereka berpotongan. Berarti ketika nilai dari X2 sama dengan nilai dari X2, maaf, ketika nilai dari X2 garis yang pertama sama dengan nilai X2 dari garis yang kedua, berarti sama dengan 5 min X1 per 2 sama dengan 4 min X1. Bisa ketemu juga jadi 4X, maaf, 8, 8 dikurang 2X1. Nah, hindar saya teman-teman. Saat X1. Nah, kita ketemu X1-nya 3. Berarti titik potongnya itu ketika X1-nya 3. X2-nya berapa? Ya udah kita masukin aja ke sini. Ke salah satu garis ya, berarti X2 sama dengan 4 dikurang X1. X1 berapa? 3. Berarti X2-nya sama dengan 1. Nah, berarti titik pojok yang selanjutnya itu 3,1. Kita coba, guys. Kita coba ke fungsi objektifnya. Oke. Fungsi objektifnya apa di sini? 2X1 ditambah 4X2. Di apa ini? Dimaksimumkan. 2X1 tambah 4X2. Nah, ya kita namain TP aja, guys. TP. Ketika titik pojoknya itu 0, berapa nih? 0,5 per 2. Kita masukin ke sini. Hasilnya berapa? 10. Selanjutnya kita punya titik 4,0. 4 kali 2, 8. 0 kali 4. 0 di, apa tuh? 8 tambah 0, 8. Selanjutnya kita masukin titik 3,13. 3 dikali 2, 6. 1 dikali 4, 4. Berarti 6 tambah 4, 10. Nah, ingat teman-teman, ini kan diminta maksimumkan, berarti nilai terbesar di sini 10. Tapi di sini 10-nya ada 2. Kalau 10 ada 2 apa? Kembali ke pengertian tadi, MPL dengan banyak solusi. Berarti dapat kita simpulkan masalah pemrograman yang nilai ini, linear ini banyak solusi. Nah, karena daerah visibelnya itu terbatas, maka dia banyak solusi tapi daerah visibelnya terbatas gitu, teman-teman. Ya, oke. Nggak banyak solusi ya, karena solusinya cuma 2. Nggak banyak, dia punya solusi tapi solusinya cuma di 4, di 0,5 per 2 dan 3,1. Selanjutnya kita mau ngebahas yang C. Maaf, yang C itu soalnya apa? Yang C, maksimumkan fungsi objektifnya diketahui, Z sama dengan 5X 5X plus 4Y. Oke, pertama kita gambar dulu garisnya, guys. Kita gambar dulu garisnya. Oke. Y, X. Oke. X plus Y sama dengan 8. Oke. Ini anggap 8. Ini anggap 8. Tandanya apa tandanya? Tandanya lebih dari sama dengan, berarti ke atas. Oke. Gak usah dicoret arsir dulu ya. Selanjutnya 2X plus Y sama dengan 7. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 7. Ketika Y-nya 0, X-nya 7 per 2. Berarti 7 per 2 dan 7. 7, ini 7 per 2 itu berarti 3, 1 per 2. Tandanya apa? Lebih dari sama dengan. Nah, apakah dia punya titik pojok? Yes, titik pojoknya ada di sini nih, di 0,8 sama di 8,0. Tapi apakah bisa disebut sebagai solusi optimum? Enggak juga, karena nih sini semua titik yang terletak pada ruas garis AB, nih dari sini dulu, semua titik garis AB itu yang mana? Garis sini. Juga merupakan solusi optimum. Bukan ini, bukan. Nah ini, guys. Nah, bukan solusi maksimum karena X dan Y dapat terus diperbesar untuk menaikkan Z. Betul, teman-teman. Jadi kita ketahui mana 5X plus 4Y. Nah, ketika kita masukkan titik ini, titik 0,8,0, kan kita tetap bisa ketemu gak sih nilai minimumnya? Ya gak sih? Nah, maaf teman-teman, Revi, aku kira tadi itu maksimum, teman-teman. Nah, kalau minimum bisa karena kan daerah visibelnya itu yang ini.
Daerah visible itu yang ini, dia tidak terbatas. Tapi kalau maksimum dia nggak bisa. Kenapa? Karena ada mungkin nilai yang diperbesar terus. Oke, maksudnya gimana? Ketika coba kita masukin nilainya 1000, kan daerah visible itu X lebih dari 8 dan Y lebih dari 8 kan. Coba ketika titiknya 1000,1000, apakah itu akan lebih besar ketika kita masukkan 0,8 ini? Gimana? Sabar, saya ulang. Coba kita masukin titik 1000,1000 ke dalam fungsi ini. Nilainya tentu akan ribuan kan. Nah, sementara titik pojok dari daerah visiblenya itu 0,8 sama 8,0. Apakah 1000,1000 lebih besar? Tentu dong. Nah, makanya maksimumnya tidak bisa kita tentukan dari hanya metode titik pojok. Kalau daerah visible itu tak hingga nih, bukan tak hingga, tak terbatas. Pokoknya kalau daerah visible tak terbatas, kita bisa cari nilai maksimum. Saya ulang. Pokoknya kalau daerah visible itu tak terbatas, kita bisa cari nilai minimum, tapi kita belum tentu bisa cari nilai maksimum. Nah, kita tahu titik pojoknya apa aja nih? 0,8, 8,0, 0,8 kita masukin di sini. 32, 8,0 kita masukin sini 40. Mana yang paling kecil? Yang ini. Berarti dia minimum. Nah, karena dia tak terbatas, tapi dia minimumnya ada. Karena mau diperbesar seberapa besar pun, X sama Y-nya tetap gak bakal bisa lebih kecil dari nilai ketika kita masukkan titik 0,8 ini. Oleh karena itu, dia merupakan daerah visiblenya tak terbatas, tapi dia punya solusi optimum. Solusi optimum itu apa? Solusi ketika dia minimum atau maksimum. Gitu teman-teman. Ingat kan solusi optimum? Ya kan? Nah, solusi optimum berarti yang ini. Karena ketika kita masukkan titik pojok 0,8, dia menghasilkan nilai yang paling kecil, yaitu 32. Berarti dia nilai minimumnya 3. Berarti dia minimumnya 32. Sehingga titik 0,8 dapat dijadikan sebagai solusi optimum. Karena dia membuat fungsi objektifnya minimum. Oke. Selanjutnya yang D. Kita belum nentuin ya teman-teman, yang A sama B. Yang A sama B masuknya kemana? Oke, kalau A itu masuknya kemana? Apakah dia punya daerah visible? Enggak. Lalu yang B? Oh iya, karena sabar, ulang. Yang A, apakah dia punya daerah visible? Enggak. Lalu, apakah dia termasuk dari kategorinya 1, 2, 3 ini? Ya tentu enggak, soalnya dia nggak punya daerah visible. Coba yang B. Dia punya daerah visible? Punya. Tapi dia nilai optimumnya 2, sehingga dia punya 2 solusi optimum. Sehingga dia memiliki tak hingga banyak solusi. Nah, iya. Enggak juga, sabar. Maaf teman-teman, salah. Tampaknya saya harus menghitung ke semua latihan terlebih dahulu. Oke. Maaf ya teman-teman. Sat. Maksimumkan min X1 plus 3X2. Nih, sabar, maaf teman-teman. Kita mau kerjakan semua dulu, baru kita kategorikan, oke? Oke. Nah, yang pertama kita punya soal D terlebih dahulu nih, kita kerjakan nih. Min X dikurang X1 dikurang X2 kurang dari sama dengan 4. Coba kita bikin garis X min garis X1 min X2 sama dengan 4. Nanti kita bikin X2 di sini, X1 di sini. Oke, terus kurang dari sama dengan 4. Berarti ketika X1-nya 0, Y-nya min 4. Ketika X2-nya 0, Y-nya 4. Berarti garisnya begini. Daerah penyelesaiannya gimana? Karena tanda kurang dari, maka daerah penyelesaian ke bawah, ke sini, oke? Nah, jadi kita punya daerah yang mana lagi, yaitu X1 plus 2X2 lebih dari sama dengan 4. Ketika X1-nya 0, X2-nya berapa? 2. Ketika X2-nya 0, X1-nya berapa? 4. Kita punya tandanya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti begini. Nah, kita tentukan, maaf, kok miring sih? Miring loh ya. Kita tentukan daerah visible-nya. Karena kita tahu titik pertemuan mereka, sabar, kita harus tahu lagi yang namanya X1, X2 lebih dari sama dengan 0, artinya X1-nya lebih dari sama dengan 0 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0, artinya di kuadran 1. Coba kita cek di kuadran 1 mana yang terdefinisi daerah penyelesaian dari garis X1 min X2 kurang dari sama dengan 4, dan yang terdefinisi X1 ditambah 2X2 lebih dari sama dengan 4, yaitu yang di sini yang saya kerangin. Nah, ya kan, yang di sini kan, karena yang di sini termasuk daerah penyelesaiannya, ya kan. Tapi ada tapinya. Sebelum kita tentu titik pojok, kita tahu nih bahwa daerah ini penyelesaian tak hingga gak sih? Ya gak sih? Nah, titik pojoknya cuma satu, yaitu di titik ini. Itu titik berapa? Di titik 4,0. Titik pojoknya cuma satu, teman-teman. Tapi dimintanya apa? Dimintanya maksimum kan?
Nah, karena dia daerah visible-nya tak terbatas, ingat kalau daerah visible tak terbatas kita bisa nentuin nilai minimum, tapi kita belum tentu dapat nentuin nilai optimum karena X-nya sama Y-nya akan selalu diperbesar gitu teman-teman. Berarti ini tidak dapat maksudnya tidak punya solusi optimum karena yang diminta itu untuk memaksimumkan. Kenapa yang ini punya solusi optimum? Karena yang diminta itu diminimumkan, yang C ini. Yang C itu diminta diminimumkan, makanya dia punya solusi optimum. Sementara yang B itu dia punya banyak solusi. Nah, kita sekarang kategoriin yang A masuknya kemana? Karena dia tak punya daerah visible, maka dia masuknya tak visible. Selanjutnya, yang B masuknya kemana? Dia punya daerah visible terbatas. Maaf, daerah visible terbatas, tapi dia punya lebih dari satu solusi optimum. Mana yang daerah visible terbatas? Gak ada, berarti dia tidak masuk kategori ini. Coba yang C, ini daerah visible tak terbatas, tapi dia punya solusi optimum. Berarti dia termasuk kategori ketiga. Selanjutnya, yang D. Nah, kan dia tidak punya solusi optimum, sehingga solusi optimumnya banyak, maka dia termasuk kategori satu, memiliki tak hingga banyak solusi, karena yang diminta itu maksimumkan, sementara daerah visible tak terbatas, dan semakin besar nilai X dan Y-nya. Oke? Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang persamaan dan nilai mutlak, persamaan dan nilai mutlak. Pertama kita perlu kode nilai mutlak, kita mau ngebahas bilangan real. Bilangan real teman-teman. Maaf ini ada kesalahan PPT, harusnya ini bilangan real. Nah, selanjutnya kita perlu tahu dulu yang namanya sistem bilangan asli. Nah, yang pertama kita perlu tahu yang namanya himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kan. Nah, ketika ditambahkan 0 di sini, maka dia termasuk bilangan cacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ketika ditambahkan bilangan asli, bilangan negatif, maka dia termasuk bilangan asli atau bilangan bulat. Bukan bilangan asli, maaf saya ulang, ketika ditambahkan 0 dia termasuk bilangan caca, dan ketika ditambahkan negatif maka dia bilangan bulat kayak gini teman-teman. Nah, kalau bilangan bulat itu pokoknya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kalau bilangan asli itu dari 1 sampai tak hingga. Kalau bilangan caca itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya dari bilangan bulat ditambahkan bilangan pecahan, ketemulah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ditambah bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu kayak gimana? Bilangan rasional itu bentuknya pecahan. Kalau bilangan irasional itu bentuknya gimana? Kayak bilangan Euler atau lalu pi. Nah, itu termasuk bilangan irasional. Nah, ketika semua bilangan itu digabungkan maka terbentuklah himpunan bilangan real. Nah, ini ekuivalen barisnya. Yang paling dalam itu himpunan bilangan asli atau yang paling sempit, lalu diperluas jadi himpunan bilangan rasional, diperluas jadi himpunan bilangan bulat, diperluas jadi himpunan bilangan caca, dan yang terakhir diperluas maaf saya ulang, yang paling sempit itu himpunan bilangan asli, lalu diperluas jadi himpunan bilangan caca, lalu diperluas jadi himpunan bilangan bulat, lalu diperluas lagi ketika ditambahkan bilangan pecahan jadi bilangan rasional, dan ketika ditambahkan bilangan aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh kayak pi, bilangan Euler. Nah, ditambahkan bilangan seperti itu, hasilnya maaf, himpunannya menjadi bilangan real gitu teman-teman. Pokoknya gini, bilangan asli ditambah 0, bilangan caca ditambahkan bilangan negatif jadi bilangan bulat ditambahkan bilangan pecahan jadi bilangan rasional, bilangan rasional ditambahkan bilangan seperti bilangan Euler atau bilangan pi, itu yang dinamakan bilangan irasional, maka disebut bilangan real. Pokoknya bilangan real ini memuat semua bilangan teman-teman, oke? Selanjutnya kita mau ngebahas tentang garis bilangan real. Bilangan real diasosiasikan sebagai garis lurus, di mana X elemen bilangan real diasosiasikan sebagai titik dari garis. Nah, contoh bilangan real positif X terletak di X unit di kanan 0. Nah, ya teman-teman, nih contoh ketika kita punya bilangan real, nih X positif ini terletak di kanan 0 dan X negatif itu terletak di kiri 0, gampang lah ya. Ya kan, bilangan positif itu di kanan 0 dan bilangan negatif di kanan 0 ya kan. Dan jaraknya sama, yaitu sama-sama X juga gitu teman-teman. Selanjutnya kita mau ngebahas relasi urutan nih teman-teman. Relasi urutan itu kayak tanda aja sih teman-teman. X kurang dari Y, gitu aja. X lebih kecil dari Y, atau X lebih kecil atau sama dengan Y, gitu aja teman-teman. Itu kayak ngebahas tanda aja sih gampangnya. Nah, ya. Ini catatan, X kurang dari Y atau Y lebih dari X memiliki arti yang sama, tinggal dibalik aja. Itu teman-teman. Selang bilangan nih, kalau dituliskan dalam notasi himpunan, dia itu begini. Kalau dituliskan dalam notasi selang, dia itu begini. Contoh. Ini kan selang bilangannya dari min tak hingga kan sampai ke B. Berarti kalau ditulis notasi himpunannya X, di mana X kurang dari B. Nah, kalau ditulis notasi selangnya ya berarti X dari min tak hingga sampai B gitu teman-teman. Sama kayak gini, oh iya, ini teman-teman yang ngebedain antara ada tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari doang. Kalau kurang dari sama dengan itu kurung tutup atau selang tutup begini teman-teman. Kalau misalnya dia kurang dari doang berarti dia selang buka gitu. Ini selang tutupnya begini, selang buka begini. Saya tandain selang tutup, selang buka. Oke?
Coba ini X lebih dari sama dengan B. Nih contoh, ini selang tutup, ya kan? X lebih dari sama dengan B. Atau kalau ditulis notasi selang sebagai selang buka B, koma tak hingga. Gitu teman-teman. Kalau dia himpunannya bilangan real, ini dia berarti dari min tak hingga sampai tak hingga gitu aja teman-teman. Gampang kok ini. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas materi yang pertaksamaan. Nah, kita perlu tahu dulu nih definisi pertaksamaan. Pertaksamaan adalah penyatuan matematika yang membuat salah satu relasi urutan kurang dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, lanjut ada definisi solusi pertaksamaan. Solusi pertaksamaan adalah semua bilangan real yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Nah, penyelesaian pertaksamaan ada dua metode, yaitu dengan sifat urutan dan dengan garis bilangan bertanda. Kalau sifat urutan ini nggak kita pelajari guys, karena sifat urutan ini ada di mata kuliah analisis real. Nah, buat kita yang mendapatkan mata kuliah matematika 1, kita akan mempelajari yaitu dengan metode garis bilangan bertanda. Solusi pertaksamaan dengan garis bilangan bertanda, prosedurnya itu ketika kita punya suatu bentuk rasional seperti fx per gx kurang dari sama dengan hx per ix dan f g h itu polinom semua. Pertama kita ubah bentuknya dulu, terus kita samakan penyebutnya, faktorkan bilangan penyebutnya yang dimungkinkan. Buat garis bilangan bertanda, tentukan himpunan penyelesaian ketaksamaan tersebut. Gimana sih contohnya? Wait, maaf teman-teman, catatan aku teman-teman. Itu, nah kita punya nomor 1 nih, nomor 1. Maaf, 2 min 2x lebih dari sama dengan 8x min 6. Nah, sesuai dengan metode garis bilangan bertanda, ini kita ratakan semua ruasnya ke kiri guys. Jadi kita ubah jadi min 2x min 8x plus 2 plus 6 lebih dari sama dengan 0. Kita ubah guys. Ini jadi dijumlahin min 10x, ini dijumlahin plus 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari guys pembuat nolnya itu apa? Pembuat 0 itu ketika min 10x, ketika ini min 10x hasilnya min 8 ya kan, min 8 plus 8 0 kan. Berarti kita bisa bikin coretan baru min 10x sama dengan maaf. Nih kita bikin min 10x biar sama dengan min 8, berarti x sama dengan 5 per 4 4 per 5, sorry guys, 4 per 5. Nah, kita langsung bisa bikin garis bilangan dari pembuat 0 ini. Kita bikin 0 dulu, sini 4 per 5. Nah, kita masukin angka yang lebih dari 4 per 5 berapa guys? 4 per 5. Yang lebih dari 4 per 5. 1 deh, coba 1 kita masukin. 1 kita masukin ke persamaan. Jadi min 2, min 2. Apakah min 2 lebih dari sama dengan 0? Tidak. Terus, nah kalau tidak kita tandai dengan tanda minus. Nah, terus di 4 apa tuh di antara 0 sampai 4 per 5, coba kita masukin angka berapa? Setengah deh, setengah dikali dengan min 10 berapa? Min 5 tambah 3 berapa? 3. Apakah 3 lebih dari 0? Lebih dari sama dengan 0. Nah, terus kita punya bilangan yang kurang dari 0, contoh min 1 dikali dengan min 10 tambah 8 18. Apakah 18 lebih dari sama dengan 0? Lebih dari. Berarti dia memenuhi itu di plus guys. Kalau dia memenuhi itu di plus, kalau dia tidak memenuhi itu min. Karena ketika dia x lebih dari 4 per 5 dia tidak memenuhi. Maaf, kita bikin kurung tutup. Nah, karena kira banget guys. Nah, karena ketika x lebih dari 4 per 5 dia tidak memenuhi, atau lebih dari sama dengan 4 per 5, lebih dari 4 per 5 dia tidak memenuhi, maka dapat kita buat kesimpulan dengan, nah ini dia memenuhi ketika x-nya gimana guys? Ketika x-nya kurang dari sama dengan 4 per 5. Berarti daerah penyelesaiannya bisa kita tulis sebagai kita bisa tulis daerah penyelesaian itu dari interval maaf, daerah penyelesaian itu bisa tulis dari min tak hingga sampai 4 per 5. Ingat, dia selang tutup gitu guys. Masih nggak ngerti kah? Oke, kita nggak apa-apa. Kita punya contoh soal lain. Atau aku jelasin ulang deh. Nih, ruasnya kita pindahin semua ke kiri, ya kan? Ketemu nih min 10x plus 8, ya gak sih? Nah, min 10x plus 8 ini kita cari pembuat nolnya. Di sini pembuat nolnya itu 4 per 5. Nah, 4 per 5 kita cek bilangan yang lebih dari 4 per 5 sama yang kurang dari 4 per 5. Ketika kita ketemu bilangan yang lebih dari 4 per 5, kita coba masukin. Nah, dia tidak memenuhi pertidaksamaan yang ini. Nah, ketika dia tidak memenuhi, maka kita coba cek ketika x-nya kurang dari 4 per 5, ya kan? Kurang dari sama dengan 4 per 5. Ketika kita masukkan kurang dari sama dengan 4 per 5, dia memenuhi pertidaksamaan ini. Memenuhi pertidaksamaan. Nah, kita tandain plus. Jadinya, kalau ditanya tentukan himpunan penyelesaian atau tentukan daerah penyelesaian, bisa kita tulis sebagai x kurang dari 4 per 5. Atau kalau kita tulis sebagai interval, mana bentuknya?
Kalau kita tulis ini, kalau kita tulis dalam notasi selang, maka bentuknya jadi min tak hingga sampai suatu bilangan. Nah, suatu bilangan itu 4/5, berarti min tak hingga sampai 4/5. Kalau teman-teman masih bingung, kita ada contoh soal lain kok. Oke, contoh soal ini terus contoh soal nomor 2. Nomor 2 itu soalnya apa teman-teman? Nomor 2 itu soalnya nah, min 2 1 min 5x kurang dari sama dengan 3. Nah, ini nggak susah kok teman-teman. Tinggal kita pecah aja bentuknya. Jika dalam dua bentuk jadi min 2 kurang dari maaf. Min 2 kurang dari 1 min 5x. Bentuk kedua bisa kita pecah 1 min 5x kurang dari sama dengan 3. Gitu teman-teman. Oke. Nah, satu-satu ini kita kerjain, kita cari daerah penyelesaiannya. Gimana? Ini kan bisa kita tulis ke bentuk lain jadi 1 min 5x lebih dari min 2 ya kan. Kita pindahin semua ke ruas kiri berarti 1 min 5x plus 2 lebih dari 0 berarti min 5x plus 3 lebih dari 0. Kita pakai garis bilangan. Pembuat 0 mana? Pembuat 0 itu ketika min 5x itu hasilnya itu sama dengan 3. Min 3. Itu ketika x itu sama dengan 3/5. Ya kan? Nah, kita cari bilangan yang lebih dari, kita cari bilangan yang lebih dari 3/5. Itu 1. 1 kita masukin ke sini nih, ke sini. Min 1 kali min 5, min 5 tambah 3, min 2. Apakah min 2 lebih dari 0? Tidak. Berarti dia tidak memenuhi. Kita kasih tanda minus. Coba kita masukin angka yang kurang dari 3/5. Coba 0. 0 kali min 5, 0. 0 tambah 3, 3. Berarti apakah 3 lebih dari 0? Lebih. Berarti ini mah memenuhi. Berarti kalau kita tuliskan dalam notasi selang itu dari min tak hingga sampai 3/5. Maaf. Nah, karena ini nih tandanya itu lebih dari doang, tidak ada lebih dari atau sama dengan, maka dia pakai kurung buka. Nah, selang buka. Nah, notasi selang. Ya udah, yang ini kita kerjain guys. Ingat, semua ruas dipindahin ke kiri. Jadi 1 min 5x kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti min 5x min 2 0. Berarti kita bisa cari pembuat 0 dari min 5x min 2 kurang dari sama dengan 0 ini apa? Maaf. Pembuat 0 itu gimana ketika min 5x itu hasilnya 2. Berarti ketika x-nya berapa? Min 2/5. Min 2/5 ya kan? Nah, ketika x-nya min 2/5, kita coba cari bilangan yang lebih dari min 2/5 itu berapa? Ya, coba kita coba 0. Min 5 kali 0, 0. 0 dikurang 2, min 2. Apakah min 2 kurang dari sama dengan 0? Itu apakah min 2 kurang dari sama dengan 0? Iya, berarti dia memenuhi. Coba ketika kita masukkan x sama dengan min 1. Min 1 kali min 5 itu hasil berapa? 5. 5 dikurang 2, 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 0? Enggak, berarti dia tidak memenuhi. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu kalau ditulis dalam notasi selang, itu bisa kita tulis sebagai min 2/5 sampai tak hingga. Nah, karena ini daerah penyelesaian tidak beririsan, maka daerah penyelesaian dapat kita tulis min 2, min 3/5 digabung dengan daerah penyelesaian yang ini. 2/5 hingga itu teman-teman. Maaf teman-teman, ada kesalahan teman-teman, ada kesalahan. Aku kira itu min 3/5, maaf teman-teman, maaf. Nah, kita tulis ulang aja deh, garisnya. Ini kan daerah penyelesaiannya 3/5 sampai min tak hingga sampai 3/5 ya. Berarti arahnya ke sini kan. Nah, kalau ini min 2/5 sampai tak hingga berarti arah ke sini. Nah, irisannya ini teman-teman merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Berarti ketemu daerah penyelesaiannya berapa? Kita tulis dalam notasi serang, df sama dengan berapa ini? Yang satu apa bedanya? Nah, yang satu pakai tandanya kurang dari sama dengan, sementara yang satu lebih dari doang. Berarti yang satu kurung buka, yang satu kurung tutup. Berarti min 2/5 sampai 3/5 kurung tutup, karena tandanya ini kurang dari sama dengan gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk soal yang lain teman-teman bisa coba nih teman-teman. Kalau intinya tipsnya itu teman-teman cari pembuat nolnya, habis itu teman-teman bikin garis bilangan, terus selang di mana daerah penyelesaian itu teman-teman iriskan. Oke, aku bikin catatannya nih. Oke, set. Tipsnya, tips yang pertama itu gabungkan semua ruas ke kiri, semua suku ke kiri. Cari pembuat 0, buat garis bilangan. Ingat, kalau dia tandanya kalau dia memenuhi itu tandanya plus, kalau dia tidak memenuhi tandanya minus. Bilangan, dan yang terakhir iriskan atau gabungkan
daerah penyelesaian jika nih ada jikanya, pertidaksamaan berbentuk fx kurang dari gx kurang dari hx, atau juga fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Bisa juga diseling fx kurang dari gx kurang dari sama dengan hx, atau fx kurang dari sama dengan gx kurang dari hx, gitu teman-teman. Intinya 3 tips ini yang utama teman-teman. Gabungkan semua ruas ke kiri, terus cari pembuat nol, terus buat garis bilangan. Nah kalau kalian udah ketemu dua, kalau kalian bentuknya begini, itu kalian tinggal cari atau tinggal iriskan atau gabungkan daerah penyelesaiannya. Contoh kayak gini, kan daerah penyelesaian ini min tak hingga sampai 3. Nah kita bikin dulu di garis bilangan, terus daerah penyelesaian yang satu min 2/5 sampai tak hingga kita bikin juga di garis bilangan, terus kita iriskan gitu teman-teman. Kalau gabungkan gimana? Kalau bentuknya nih, misal daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan satu ke kanan, daerah penyelesaian pertidaksamaan dua ke kiri, nah itu baru digabungkan teman-teman. Nah gitu teman-teman, maksud aku ketiga sih. Nah gitu lah. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang nilai mutlak. Fungsi mutlak menyatakan jarak antara x dengan 0 atau jarak antara x dengan a. Gampang teman-teman, mutlak mah tinggal x yang positif atau negatif teman-teman. Tinggal gimana ya, menyatakan jarak antara x dengan 0 atau jarak antara x dengan a. Gampangnya kayak, kan kenapa menyatakan jarak? Karena ya namanya jarak gak bakal negatif, ya kan? Nah itu dia teman-teman. Definisi nilai mutlak suatu bilangan real x dilambangkan dengan mutlak x. Didefinisikan sebagai mutlak x bisa terdiri dari x jika x lebih dari sama dengan 0 dan min x jika x kurang dari 0. Contoh min 5 itu bisa terdiri dari 5 jika x lebih dari sama dengan 0, dan dia bisa jadi min 5 jika x kurang dari 0. Itu teman-teman. Nah ini mutlak 00, mutlak 5 sama dengan ya 5, karena 5 lebih dari sama dengan 0. Nih kita punya sifat-sifat nilai mutlak nih. Mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Selanjutnya ada mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Selanjutnya misalkan x, y elemen bilangan real dan n elemen bilangan bilangan apa nih? Lupa aku teman-teman. Oh iya, elemen bilangan bulat. Nah ini kalau ini untuk yang sama-sama real ya. Kalau ini untuk yang satu real, yang satu bulat. Gitu teman-teman. Mutlak x dikuadratkan sama dengan x kuadrat. Nah begitu pun sebaliknya. Ini bisa teman-teman baca. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Oke. Maaf kejauhan. Maaf teman-teman, sebentar. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, kita langsung ke latihan soal guys. Kita mau nerapin sifat-sifat nilai mutlak itu guys. Oke. Contoh nomor 1. Mutlak x min 2 sama dengan 1. Apa mutlak x min 2 sama dengan 1? Kita bisa pakai sifat nih. Mana sifatnya? Yaitu yang ini. Nah, mutlak x sama dengan a, maka x sama dengan plus minus a. Berarti bisa kita tulis juga x min 2 itu sama dengan plus minus 1. Kita belah atau kita pecah. X min 2 sama dengan 1, maka X sama dengan 3. X min 2 sama dengan min 1, maka X sama dengan 1. Berarti penyelesaian persamaan tersebut adalah ketika kok daerah penyelesaian sih. Berarti, maaf, penyelesaian persamaan tersebut ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Nah, lanjut kita nomor 3D, 3 yang lebih menarik. Mutlak dari 5X min 4 sama lebih dari 6. Mutlak 5X min 4 lebih dari 6. Ingat kalau sifat mutlak, kalau lebih dari gimana? Nih lebih dari kita pecah jadi X kurang dari min A dan X lebih dari A. Berarti ini 5X kurang dari min 5X kurang dari min A. Berarti 5X sih? X kurang dari min A. Berarti min
5x min 4 kurang dari min 6 dan kita pecah menjadi 2 ya kan? Kan itu dipecah jadi 2 atau 5x min 4 lebih dari 6. Kita putar kertas lagi, guys. Nah, gini teman-teman. Nah, ya udah kita kerjain satu-satu aja teman-teman. 5x min 4 kurang dari min 6, kita bisa pindahin semua ruas ke kiri. Berarti 5x plus 2 kurang dari 0. Kita bikin ini garis bilangan, guys. Garis bilangan. Pembuat 0 ketika x berapa? Min 2/5. Ketika kita masukin x lebih dari min 2/5 berapa? 0. 0 dikali 5 0 tambah 2 2. Apakah 2 kurang dari 0? Enggak, berarti tidak memenuhi. Nah, coba kita masukin bilangan yang kurang dari min 2/5. Coba min 1. Min 1 kali 5 min 5. Min 5 tambah 2. Min 5 tambah 2 min 3. Berarti dia mah memenuhi. Itu teman-teman. Selanjutnya untuk yang 5x min 4 lebih dari 6, coba kita pindahin semua ruas ke kiri. Berarti 5x min 10 lebih dari 0. Ayo. Pembuat 0 ketika x-nya berapa? Ketika x-nya berapa? 2. Coba kita masukin bilangan yang lebih dari 2 berapa? Coba kita masukin 3. Apakah 3 kita kalikan 5 hasil 15 lalu kita kurang 10 yaitu hasil 5. Apakah 5 lebih dari 0? Lebih, maka dia memenuhi. Coba kita masukin bilangan yang kurang dari 2 yaitu 1. 1 kali 5 berapa? 5. 5 kurang 10 apa? Min 5. Berarti min 5 apakah kurang dari apakah lebih dari 0? Enggak, berarti dia tidak memenuhi. Nah, berarti kita bisa bikin untuk yang ini nih, himpunan penyelesaiannya itu himpunan penyelesaiannya itu ada di mana? Ketika x, kalau kita tulis dengan notasi selang, min tak hingga sampai min 2/5. Ingat, lihat tandanya apa? Kurang dari 2, enggak ada kurang dari sama dengannya, berarti dia kurungnya buka. Nah, selanjutnya ini, apakah tandanya ada kurang darinya? Apakah ada tandanya ada sama dengannya atau cuma lebih dari kurang dari dong? Ya, gak ada sama dengannya, berarti dia selangnya selang buka juga. Berarti 2 sampai tak hingga buka. Nah, selanjutnya kita iriskan. Set 2 min 2/5 ini ke sini menuju ke negatif tak hingga, ini menuju ke tak hingga. Nah, karena dia nggak ketemu, nah yang udah aku jelasin tadi, kalau dia ketemu maksudnya kayak gini nih, misal kalau dia bentuknya begini nih, ini diiriskan. Kalau yang kayak gini, ini digabungkan karena beda arah, guys. Mereka ini menuju ke tak hingga, yang ini menuju ke negatif tak hingga. Jadinya bisa kita tulis daerah penyelesaiannya itu dari min negatif tak hingga sampai min 2/5 gabungan dari 2 sampai tak hingga, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita punya soal nomor terakhir teman-teman. Coba ya, menarik nih. Mutlak x kurang dari mutlak x min 1. Nah, ini bisa kita pakai sifat, yaitu sifat yang mana? Yang ini. Kita kuadratkan masing-masing ruas, guys. Kita kuadratkan. Berarti mutlak x dikuadrat, mutlak x dikuadratkan kurang dari x min 1 dikuadratkan juga. Hasil apa? X kuadrat kurang dari x min 1 kuadrat. Baru kita keluarkan x kuadrat min 2x plus 1. Kita pindahkan semua ruas ke kiri. Berarti bisa kita ubah menjadi 2x dikurang 1 kurang dari 0. Baru deh kita bikin pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini berapa? Yaitu setengah. Kita masukkan bilangan yang lebih dari setengah. Berapa? 1 dikali 2 dikurang 1 apakah 1 kurang dari 0? Enggak, berarti tidak memenuhi. Coba kita masukin 0. 2 dikali 0 dikurang 1 min 1. Apakah dia memenuhi? Min 1 kurang dari 0 memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian itu udah jadi, atau gimana? Berarti daerah penyelesaiannya itu dia kalau ditulis dalam notasi selang itu dari tak hinggaan sampai setengah, gitu teman-teman. Nah, karena kita sudah habis, terima kasih untuk materi materi hari ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semangat belajar dan sampai bertemu di video selanjutnya.